ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana. Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstraksi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah.
Di Mars kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan, membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi. Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang. Ia menatapmu dan kamu menatapnya. Sebuah mata raksasa yang kayak menarik kamu ke dalam jurang. Kamu melayang di atasnya dalam helikopter antariksa. Tapi takut kayak apapun, kamu tetap harus menjalankan tugas. Jadi, kamu turunin helikoptermu ke permukaan planet merah. Betul, di sanalah kamu, di Mars. Tapi pertama, kamu luangin waktu buat mengingat semua yang kamu tahu tentang planet keempat dari matahari itu. Mars adalah planet dalam terakhir, yaitu planet-planet yang ada di sabuk asteroid. Ini juga disebut planet terestrial karena tersusun atas batuan dan logam. Atmosfer Mars jauh lebih tipis dibanding bumi. Atmosfer itu mengandung 95% karbon dioksida dan cuma 1% oksigen. Dengan kata lain, jangan sampai kamu mikir mau lepas helm. Tapi kamu nggak boleh buang-buang waktu. Kamu mendarat di permukaan planet dan berada di dunia berwarna merah kecoklatan. Syukurlah kamu memakai pakaian antariksa. Tempat itu dingin membeku. Termometer yang dijahit di lengan bajumu menunjukkan minus 62 derajat Celcius. Saatnya melangkah untuk pertama kali di permukaan Mars. Planet itu kelihatan cukup penuh warna dan corak area tertentu tergantung pada mineral penyusun tanahnya. Tanah di bawah kakimu tertutup debu halus, kelihatannya mirip karat. Debu oranye yang sama juga ada di udara. Untung kamu bawa persediaan oksigen sendiri hingga nggak perlu menghirup udara Mars. Lapisan debu yang menutupi permukaan Mars ini bisa setebal 2-12 meter. Kamu berharap semoga bisa menghindari ditelan pasir isap Mars. Kamu mulai jalan, rasanya ringan banget. Volume Mars cuma 15% volume bumi dan massanya cuma 11% massa bumi.
Ini artinya gravitasi di sini jauh lebih lemah. Daya tariknya 38% daya tarik di permukaan bumi. Kamu loncat-loncat naik turun lalu mencoba lari beberapa puluh meter. Kamu belum keringetan setitik pun. Yang bikin kamu lebih sulit menjelajah tempat ini adalah permukaannya yang berbatu-batu. Tertutup kawah dan gunung berapi, dasar danau tua yang kering dan ngarai. Kamu lihat sesuatu yang besar menjulang di ufuk, tapi kamu coba menahan rasa kepomu. Kamu akan cukup waktu untuk mikirin objek apa itu nanti. Tiba-tiba awan masif muncul di kejauhan. Kelihatannya kayak sekawanan besar kuda mendekatimu. Kenyataannya, lebih baik kamu kembali masuk helikoptermu dan terbang menjauh secepat mungkin. Itu salah satu badai debu yang kesohor di Mars. Seringnya, badai ini terjadi selama musim panas di belahan selatan planet merah. Terkadang badai ini bisa melanda seluruh planet, dan badai awan yang terbesar bisa dilihat dari bumi. Kamu meloncat masuk ke dalam helikopter, dan kamu arahkan pandangan pada hal yang begitu bikin kamu ketakutan. Saluran berliku yang mirip pembuluh darah melintasi bola mata itu. Tapi makin dekat, makin gak mirip mata sebenarnya. Kamu segera nyadar, itu sebuah kawah. Ukurannya raksasa, diameternya hampir 30 km. Di sekitar kawahnya, yang mirip pupil, ada kawah-kawah lain yang bahkan lebih besar. Kemungkinan kawah-kawah ini terbentuk miliaran tahun lalu, ketika Mars harus menghadapi banyak serangan batuan antariksa. Tapi kenapa kawah mata lebih gelap dibanding lanskap sekitarnya? Ilmuwan berpikir suatu ketika ada air Mars di lubang raksasa itu. Ingat saluran tadi? Kemungkinan saluran itu dulu dialiri air. Dan karena terisi air, ini mencegah beberapa bahan dan mineral dari terkikis. Nah, ingat sesuatu yang menjulang di ufuk? Saatnya kita menjelajahinya. Kalau sudah dekat, akan kamu sadari kalau ini adalah gunung berapi perisai terbesar di seluruh tata surya, Olympus Mons. Diameternya lebih dari 595 km, yang hampir seukuran dengan negara bagian Arizona. Kamu miringin kepala. Wow, tinggi gunung itu 25 km. Gunung ini juga dipagari oleh tebing-tebing setinggi 6 km. Untuk bayangin ukuran gunung berapi ini, yuk kita bikin beberapa perbandingan. Gunung berapi terbesar di bumi adalah Mauna Loa, menjulang sekitar 4,02 km di atas permukaan laut dan membentang sejauh 120 km. Kedengaran mengesankan. Tapi volume Olympus Mons sekitar 100 kali lebih besar Mauna Loa. Gunung raksasa Mars bisa menelan seluruh rantai kepulauan Hawaii dari Kauai sampai Hawaii. Tapi kenapa gunung berapi ini begitu besar? Mungkin ini hasil gravitasi permukaan bawah dan angka erupsi yang lebih tinggi. Atau mungkin karena kerak planet merah yang lain banget dari kerak bumi. Keadaannya statis. Di planet kita, kerak tersusun atas 15-20 lempeng tektonik yang bergerak. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak di atas titik-titik panas yang memproduksi lava, gunung-gunung berapi baru terbentuk dan yang sudah ada jadi padam. Karena itu, lava bisa sampai ke permukaan melalui banyak lubang. Tapi di Mars, keraknya nggak terpecah jadi sejumlah lempeng tektonik kayak di bumi. Dan lava nggak bisa melakukan apapun kecuali menumpuk dalam satu gunung berapi yang besar sekali. Nah, gimana kalau kita lebih mendekat lagi ke gunung raksasa ini? Tapi begitu kamu melangkah keluar dari helikopter di tanah Mars, tanah di bawahmu mulai berguncang. Itu gempa Mars. Tapi gimana itu bisa terjadi, sedang Mars nggak punya lempeng yang bergeser dengan aktif? Para spesialis dari NASA yakin gempa Mars terjadi saat energi di dalamnya tiba-tiba dilepaskan. Ini menimbulkan retakan dalam kerak planet itu. Satu sentakan kuat lain dan salah satu retakan semacam itu terbuka pas di depanmu. Kamu jatuh ke tanah, takut mau bergerak. Tapi semua segera jadi tenang. Kamu tunggu beberapa menit, cuma untuk memastikan dan berdiri. Wah, lihat, ini kesempatan sempurna buat menjelajah bagian dalam planet merah. Retakan itu cukup lebar untuk dilewati robot riset khusus. Kerak planet itu tipis dan tersusun atas batuan basal vulkanik. Mantel yang membalut inti planet tersusun atas silika tebal, oksigen, dan mineral lain. Mungkin kamu bisa bandingkan ini dengan pasta gigi batuan lunak. Mantel Mars juga jauh lebih tipis dari mantel bumi. Tebalnya cuma antara 1.300 sampai 1.770 km. Adapun inti planetnya sebagian besar terdiri dari besi, nikel, dan belerang dan lebarnya antara 1.450 sampai 1.930 km. Inti Mars nggak bergerak,
Karena itu Mars nggak punya medan magnet di seluruh planet. Sayangnya, drone kamu tersesat di kedalaman planet merah. Kamu tinggalkan drone itu di sana dan melanjutkan eksplorasimu. Destinasi berikutnya adalah Valles Marineris. Namanya kedengeran kayak nama saus merah Italia, tapi sebenarnya ini sebuah ngarai, atau tepatnya sistem ngarai yang benar-benar luas, yang membentang sepanjang ekuator Mars. Ngarai ini menakjubkan sekali kayak Olympus Mons. Panjangnya lebih dari 4.200 km dan dalamnya lebih dari 6 km. Ngarai ini begitu luas hingga bisa mencakup seluruh kontinen Amerika Serikat dari Samudra Pasifik sampai Atlantik. Yuk kita bikin perbandingan lain. Salah satu ngarai paling kenamaan di bumi adalah Grand Canyon di Arizona. Tapi Grand Canyon 10 kali lebih pendek dan sekitar 4 kali lebih dangkal dibanding ngarai di Mars. Sebagian ilmuwan berpikir kalau Valles Marineris adalah tepi sebuah lempeng tektonik raksasa. Lempeng ini bergerak lambat hingga hampir nggak ada yang terjadi di wilayah itu selama jutaan tahun. Dan gerakan lempeng ini mungkin dimulai 3,5 miliar lalu. Bagaimanapun, satu-satunya yang masih tersisa dalam daftar tugasmu adalah mengunjungi bulan Mars. Bulan Mars termasuk yang terkecil di tata surya. Phobos adalah bulan yang lebih besar dari kedua bulan itu. Orbitnya cuma 6.000 km di atas permukaan Mars. Gak ada bulan dikenal lain yang bergerak lebih dekat ke planet induknya. Bulan ini mengelilingi planet merah 3 kali sehari, sedang bulan kedua, Deimos, butuh. Halo, terima kasih telah datang di Agen Pekerjaan Luar Angkasa. Kami punya banyak departemen. Pekerjaan antar galaksi, jaga di Bima Sakti, tata surya kita keren, dan banyak lagi departemen kecil lainnya. Bosan dengan pekerjaan masuk jam 9 pulang jam 5 di planet kita? Bukan masalah. Yuk, lihat apa kamu memenuhi syarat buat lowongan baru ini. Jadi, di sini ada penambang asteroid di Mars. Seperti yang kamu tahu, asteroid adalah semacam sisa dari masa ketika tata surya terbentuk. Ilmuwan percaya itu puing dari tabrakan dan kancuran planet. Puluhan ribu asteroid mengelilingi matahari kita, dan sebagian besarnya ada di antara orbit Jupiter dan Mars. Kalau begitu, Mars adalah lokasi sempurna untuk pekerjaan ini. Asteroid itu bisa mengandung banyak hal. Itu mengandung magnesium, besi, nikel. Kami bahkan percaya sebagiannya mengandung oksigen, emas, air, dan platinum. Kita butuh itu untuk industri. Kami punya pos dengan makanan dan hal lain yang akan kamu butuhkan di atas sana. Jadi, kamu naik pesawat antariksa yang dirancang khusus. Kamu pergi dari Mars, mendarat di asteroid, dan mulai menambang. Perlengkapan kami ringan dan memakai tenaga surya. Artinya, kamu tidak butuh banyak bahan bakar. Terkadang, kami mengirim robot untuk melakukan ini, tapi terkadang manusia. Robot tidak butuh makanan atau perlengkapan lain, tapi mereka tidak seteliti manusia. Kamu menggunakan teknik sama seperti penambang di bumi. Pada dasarnya, kamu hanya perlu mengikis materi dari asteroid itu. Mayoritas biji mungkin akan berterbangan, jadi kamu harus menggunakan kanopi besar untuk mengumpulkannya. Karena gravitasi di asteroid jauh lebih lemah daripada di bumi, kamu harus belajar cara menggunakan pengait untuk mengikat dirimu ke permukaan. Dengan begitu, kamu bisa dengan mudah bergerak. Begitu selesai dengan satu asteroid dan materi itu dikirim ke bumi, kamu akan pergi ke asteroid berikutnya. Kamu atletis? Aku bisa melihat ada iklan untuk instruktur ski di Mars. Mars punya 4 musim, seperti bumi. Dan musim dingin di sana berlangsung sekitar 6 bulan di bumi. Karena setahun di sana hampir 2 kali lebih lama. Salju di sana berbeda karena mengandung karbon dioksida beku, bukan air beku. Tapi tenang, ilmuwan terbaik membuatnya benar-benar aman. Perang bola salju jadi tidak begitu seru. Kamu mendapat kemasan buruk karbon dioksida beku dan sedikit es air. Tapi seluncur salju, naik kereta luncur, dan ski di sana sangat keren. Serius, permukaannya hampir beku. Saljunya tidak setebal di planet kita, tapi permukaannya sangat licin. Jadi itu seru. Kamu akan bekerja di sana selama 6 bulan. Tapi jika kamu mau dapat uang tambahan, kamu akan dipindahkan ke Europa, salah satu satelit Jupiter.
Europa sangat dingin. Permukaannya sebagian besar mengandung es air padat. Samudra di bawah permukaan yang belum bisa kita lihat. Tapi, hey, tim penyelam luar angkasa kami akan pergi ke sana 3 bulan lagi. Aku akan lihat apa ada lowongan kalau kamu tertarik. Katanya, samudra ini mungkin punya air 2 kali lebih banyak dari yang ada di bumi. Selain itu, tim ilmuwan masih berpikir ini salah satu tempat terbaik untuk membangun kota seperti bumi di tata surya kita. Tapi sampai saat itu, kamu bisa menjadi instruktur ski. Permukaannya adalah es. Jadi, kami membuat salju sendiri untuk melakukan ski. Kamu akan suka di sana. Ada banyak bukit dan kubah di Eropa. Beberapa punggung bukit melintang sepanjang 9 km. Jadi, jika kamu mau adrenalin, Eropa hampir tidak punya atmosfer. Jadi, bajumu melindungimu dari radiasi matahari. Oke, yang selanjutnya adalah pengemudi taksi luar angkasa di Venus. Turis suka pergi ke sana meskipun di sana sangat panas. Planet ini lebih jauh dari matahari daripada Merkurius, tapi masih lebih panas. Masalahnya, atmosfer di sana seperti selimut yang memerangkap panas. Planet itu sangat panas sehingga kamu tidak bisa terlalu lama di sana. Perusahaan akan memberimu mobil terbang yang mirip pesawat antariksa mini. Kamu harus jago menyetir karena atmosfernya sangat padat dan di sana juga cukup berangin. Kecepatannya seringkali melebihi 350 km per jam. Awannya juga bisa menjadi tantangan. Kamu tidak akan bisa melihat karena angin selalu menggerakkannya. Jadi, kamu harus gesit. Venus juga planet dengan gunung berapi terbanyak di tata surya kita. Banyak permukaannya ditutupi endapan vulkanis sehingga sulit untuk mendarat dan menemukan tempat aman untuk mendarat. Jika kamu menerima pekerjaan ini, ada tips buat kamu. Jangan mendarat, pemandangannya luar biasa. Omong-omong soal gunung berapi, kamu mungkin bisa masuk tim vulkanolog luar angkasa. Tentu saja sebagai asisten dulu, tapi nantinya kita lihat apa kamu bisa dapat posisi lebih baik di tim antar galaksi. Untuk sekarang, kamu bisa diam di tata surya kita. Kami menduga Mars, Venus, Pluto, dan satelit Jupiter, Europa memiliki gunung berapi aktif, tapi belum ada buktinya. Tempat yang kami tahu pasti adalah satelit Io, Triton, dan Enceladus. Penemu satelit, kami punya departemen yang bisa mencari satelit baru, bahkan di luar galaksi kita. Ada juga satu lagi di mana kamu bisa menjelajahi satelit-satelit di tata surya kita. Ada lebih dari 200 satelit, jadi kamu jelas tidak akan bosan. Jika kita membicarakan planet yang tidak bisa dipakai mendarat, seperti raksasa gas Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter, kamu akan langsung mengunjungi satelit mereka. Semua planet besar punya satelit, kecuali Merkurius dan Venus. Kamu harus mengunjungi planet-planet ini dulu dan mencoba mencari satelit mereka. Satelit itu keren. Misalnya, Dactyl adalah satelit yang tidak mengorbit sebuah planet, melainkan sebuah asteroid. Sebelum ini, kita bahkan tak tahu asteroid bisa punya satelit. Hyperion mengorbit Saturnus, bentuknya tidak beraturan, dan kami percaya itu mungkin bagian dari satelit tua yang jauh lebih besar. Satelit itu mungkin hancur dari tabrakan di tahap awal tata surya kita. Kepadatannya rendah, hampir setengah air. Dan bagaimana dengan Callisto yang tertua? Satelit ini mengorbit Jupiter dan kawahnya berumur 4 miliar tahun. Callisto membantu kita banyak memahami tata surya kita. Jauh hari luar angkasa, jika kamu ingin meninggalkan tata surya kita, kamu bisa pergi ke planet berlian. Jaraknya 41 tahun cahaya dari bumi, terletak di rasi bintang Cancer. Ukurannya 2 kali lebih besar dan padat dari bumi, tapi hampir 8 kali lebih luas. Bintang induknya mengandung jauh lebih banyak karbon daripada matahari kita, dan planet ini mungkin mengandung karbon juga. Tekanan dan suhunya tinggi, tapi kami punya teknologi unik untuk mengatasi itu. Planet ini dilapisi berlian, jadi tugasmu adalah mengumpulkannya dan membuat perhiasan luar angkasa keren. Kamu bisa mengunjungi planet lebih menarik sebagai jauh hari luar angkasa, seperti planet yang hujan rubi dan safir. Badai di sana cukup liar, tapi kamu hanya perlu mengumpulkan permata yang tersebar di planet itu setelah selesai. Kalau kamu lebih suka membuat barang dari kaca, ada planet yang hujan kaca. Jaraknya 63 tahun cahaya dari kita. Ukurannya sedikit lebih besar dari Jupiter, dan kamu akan takjub dengan atmosfer planet ini. Atmosfernya memiliki warna biru langit menawan karena sebagian besar mengandung silikat. Angin di sana liar. Kecepatannya 8.700 km per jam.
Sebagai perbandingan, kecepatan angin tertinggi yang pernah ada di bumi adalah 408 km per jam. Oh, yang terakhir, penjelajah pada misi yang disebut Planet 9, lebih jauh dari Neptunus. Kamu akan melihat banyak dunia kecil dengan tenang menari dalam harmoni dan dunia keras kepala yang masih sembunyi. Planet 9. Kami sudah lama mencarinya. Ilmuwan kami berpikir planet itu ada karena mereka menyadari gaya gravitasi memengaruhi sekelompok benda kecil dengan orbit berkerumun. Planet 9 mungkin mengorbit matahari kita dalam 7.400 tahun. Ukurannya 6 kali bumi. Itu raksasa gas, semacam Neptunus mini, atau bahkan bumi super yang berbatu. Bayarannya tinggi, tapi aku harus peringatkan, ini misi seumur hidup. Entah kapan kamu akan bisa kembali. Letaknya sangat jauh. Neptunus adalah titik awal investigasi kita. Itu dunia gas. Jadi, kamu tidak bisa mendarat di sana. Tapi kamu akan pergi ke salah satu satelitnya yang bernama Triton. Itu terdiri dari es nitrogen dan batu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi hati-hati dengan geyser di sana. Geyser itu meletus di kerak, lalu atmosfer meledakkannya. Dan kami belum tahu pasti seberapa besar bahayanya. Dan kamu harus memakai baju khusus karena itu benda angkasa terdingin di tata surya kita yang kita tahu. Jadi, kamu menerima salah satu tawaran ini?